datang ke Bekasi dengan tas kosong. Kuni Muller turun dari bus Damri di terminal Bekasi pukul 3 pagi. Udara panas lembab langsung menempel di kulitnya yang putih. Rambut pirangnya sudah lepek keringat. Matanya merah karena perjalanan panjang dari Bandara Soekarno-Hatta. Dia cuma bawa satu koper kecil warna hitam dan ransel lusuh. Dompetnya tinggal sisa Rp300.000 setelah bayar taksi bandara dan tiket bus. Di Swiss, hidupnya dulu biasa saja. Ayahnya punya toko roti kecil di Zurich, ibunya guru piano. Semua berubah 2 tahun lalu. Ayah bangkrut, toko disita bank, ibu stres sampai sering masuk rumah sakit. Kuni yang baru lulus sekolah tari klasik cuma bisa bantu nyanyi di bar kecil demi tambah uang. Pacarnya, Alex, malah kabur sama cewek lain begitu tahu keluarga Kuni sudah nggak punya apa-apa. Kuni akhirnya nekat jual laptop, beli tiket one way ke Jakarta. Teman di Facebook bilang, bule cantik gampang cari kerja di sini, apalagi kalau mau malam-malam. Terminal Bekasi sepi, cuma ada beberapa supir angkot yang tidur di bangku. Kuni duduk di trotoar, buka peta di handphone yang baterainya tinggal 10%. Dia nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba seorang ibu-ibu umur 50-an menghampiri, pakai daster dan sandal jepit. "Kamu orang mana, Nak? Kok sendirian jam segini?" tanya ibu itu. Kuni cuma bisa jawab dalam bahasa Inggris pelan, I just arrived. In a cheap place." Ibu itu langsung paham. Namanya Mama Rina, pemilik kos-kosan kecil di Bekasi Barat. Dia nawarin kamar seharga Rp300.000 sebulan, sudah termasuk listrik dan air. Kuni langsung setuju karena nggak punya pilihan lain. Mereka naik angkot biru yang masih lelet jalannya karena sepi. Sepanjang jalan Kuni cuma dia melihat lampu-lampu kota yang terang benderang meski sudah dini hari. Kosannya berada di gang sempit dekat rel kereta. Rumah 2 lantai, catnya sudah mengelupas, tapi bersih. Kamar Kuni di lantai 2, ukuran 3x3 meter, ada kasur tipis, kipas angin, dan lemari kayu kecil. Kamar mandi di luar, harus antre sama 6 penghuni lain. Kuni taruh koper, langsung rebahan tanpa ganti baju. Dia tidur sampai sore karena kecapean. Besoknya Mama Rina ngetok pintu. "Bangun, Nak, makan dulu, aku masakin mie goreng." Kuni turun, lihat meja makan sudah ada piring berisi mie goreng telur dan segelas teh manis hangat. Dia makan rakus karena sejak di pesawat cuma makan biskuit. Mama Rina duduk di depannya sambil ngobrol. "Kamu mau kerja apa di sini?" Kuni mengangkat bahu. "I can dance. Ballet, modern, pole, anything." Mama Rina langsung nyengir. "Pole dance? Wah, pas banget. Di Sumarekon ada klub namanya Red Star. Banyak bule kerja situ. Gaji lumayan, bisa sampai 20 juta sebulan kalau rajin." Kuni kaget dengar nominalnya. Di Swiss dia cuma dapat 300 franc sebulan kalau nyanyi di bar. Mama Rina langsung telepon temennya yang jadi floor manager di Red Star. Malam itu juga Kuni diajak ke sana. Klub Red Star berada di lantai 3 mal besar. Dari luar kelihatan biasa, tapi begitu masuk langsung gelap, lampu warna-warni, musik jedak-jeduk keras sekali. Bau rokok dan parfum murahan menyatu di udara. Kuni langsung dibawa ke ruang belakang. Di sana ada 5 cewek lain lagi ganti baju. Semuanya pakai bikini dan heels setinggi 15 cm. Manajernya, seorang pria gendut bernama Pak Dedi. Dia lihat Kuni dari atas sampai bawah, terus tersenyum lebar. "Bule asli? Bagus. Langsung bisa mulai besok. Kamu latihan pole dulu sama Empok Sari." Malam pertama Kuni cuma latihan. Dia pakai hot pants hitam dan crop top ketat. Tubuhnya yang tinggi langsing dan kulit putih langsung bikin semua orang melongo. Empok Sari, penari senior yang sudah 13 tahun di dunia malam, ngajarin gerakan dasar pole. Kuni cepat nangkap karena dasarnya memang penari. Hari berikutnya dia langsung tampil. Jam 10 malam panggung sudah ramai. Kuni naik ke pole yang tingginya 4 meter. Musik elektronik keras, lampu strobo berkedip-kedip. Dia mulai gerak. Putar badan, angkat kaki sampai kepala, turun perlahan sambil buka kaitan bra. Penonton cowok pada teriak histeris. Uang kertas 100 ribuan bertebaran di panggung. Satu lagu selesai, dia sudah dapat hampir 1 juta rupiah hanya dari tips. Pulang jam 4 pagi, Kuni duduk di pinggir kasur kosannya. Dia hitung uang. Total malam itu 3,5 juta. Dia tersenyum, tapi matanya kosong. Badannya pegal semua, kakinya lecet karena heels baru. Dia buka koper, keluarkan foto keluarga di Swiss. Ayah, ibu, dan adiknya tersenyum di depan toko roti yang sekarang sudah tutup. Kuni taruh foto itu menghadap tembok, takut lihat. Besoknya dia bangun jam 3 sore. Badan masih capek,
tapi dia harus balik ke klub lagi. Di depan cermin dia pasang bulu mata palsu, lipstik merah menyala, parfum mahal yang dibeli pakai uang tip semalam. Rambut pirangnya dicepol tinggi. Dia lihat bayangannya sendiri, cantik, tapi seperti orang lain. Di luar kos ada tukang parkir klub yang selalu nunggu Kuni tiap pulang subuh. Namanya Diki, umur 28 tahun, badannya kurus, pakai jaket ojo lusuh. Dia selalu kasih Kuni sebotol air mineral dingin tanpa diminta. Kuni cuma bilang, "Thanks," pelan, terus naik tangga. Diki cuma tersenyum, gak pernah ngajak ngobrol lebih jauh. Malam demi malam berlalu. Kuni jadi penari favorit. Tamu VIP sering pesan meja dekat panggung hanya untuk lihat dia. Ada yang kasih tips 5 juta sekali duduk. Ada yang nawarin apartemen kalau mau jadi pacar simpanan. Kuni tolak semua. Dia cuma mau uang tunai, gak mau terikat lagi sama siapa-siapa. 1 bulan di Bekasi, Kuni sudah bisa kirim uang ke ibunya di Swiss. Ibunya telepon nangis terharu. Kuni cuma bilang dia kerja di restoran Eropa, gak berani bilang yang sebenarnya. Tiap habis telepon, Kuni selalu duduk di balkon kosan, lihat langit Bekasi yang penuh polusi. Dia merokok, minum bir kaleng yang dibeli di Indomaret, terus tidur sampai sore lagi. Hidupnya sekarang terbalik total. Bangun sore, mandi, dandan 2 jam, berangkat klub jam 8 malam, tampil sampai jam 3 pagi, pulang subuh, tidur. Hari libur cuma Senin, itu pun dipakai cuci baju dan tidur. Teman cuma sesama penari dan Mama Rina. Pacar nggak ada, cuma teman kencan sesekali kalau lagi pengen. Suatu malam, setelah tampil 3 lagu berturut-turut, Kuni turun panggung dengan napas ngos-ngosan. Dia duduk di bangku belakang, minum vodka soda. Tiba-tiba dia merasa dadanya sesak. Bukan karena capek, tapi seperti ada yang kosong banget di dalam. Dia lihat sekeliling. Lampu kelap-kelip, cowok-cowok mabuk, cewek-cewek ketawa palsu. Semua terasa hampa. Dia keluar ke parkiran sendirian. Udara malam Bekasi panas, bau knalpot motor di mana-mana. Dari kejauhan terdengar suara adzan subuh. Suara itu masuk ke telinga Kuni, lembut tapi tegas. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Dia berdiri diam beberapa menit, dengar suara itu sampai selesai. Lalu dia balik masuk klub, lanjut kerja seperti biasa. Tapi sejak malam itu, tiap kali adzan berkumandang, Kuni selalu berhenti sejenak. Dia nggak tahu kenapa. Dia cuma merasa ada sesuatu yang memanggil, meski dia belum paham apa. Hidup malam yang makin dalam. Kuni sudah 3 bulan tinggal di Bekasi. Namanya sekarang terpampang di neon box depan Red Star, Kuni, Swiss Angel. Foto dia pakai bikini emas terpasang besar di pintu masuk. Tiap malam Jumat dan Sabtu, klub penuh sesak karena orang-orang datang khusus untuk lihat bule pirang naik pol. Gaji pokoknya 7 juta per bulan, belum tips. Rata-rata tiap malam dia bawa pulang 2-4 juta cash. Uang itu langsung masuk dompet tebal yang disembunyikan di bawah kasur. Dalam 3 bulan dia sudah bisa kirim hampir 60 juta ke ibunya di Swiss. Ibunya sekarang tinggal di apartemen kecil yang disewa pakai uang Kuni. Adiknya bisa lanjut kuliah lagi. Kuni bangga, tapi tiap kirim uang selalu ada rasa pahit di tenggorokan. Klub makin liar. Setelah jam 1 malam, lampu dimatikan lebih gelap, musik lebih keras, dan tamu VIP boleh pesan private dance di ruang kecil belakang panggung. Tarifnya 5 juta sekali 30 menit. Awalnya Kuni menolak. Tapi setelah lihat Lisa, teman sesama penari, bawa pulang tas branded baru setiap minggu, Kuni akhirnya ikutan. Ruangan private itu pengap. Cuma ada sofa kulit dan cermin besar. Tamu biasanya sudah mabuk berat. Tangannya suka usil. Kuni cuma diam, terus gerak sesuai irama, pikirannya dikosongkan. Obat-obatan mulai masuk ke hidupnya. Awalnya cuma ekstasi kecil yang dikasih Empok Sari biar nggak capek. 1 butir 500.000, tapi bikin dia bisa tampil sampai subuh tanpa ngantuk. Lama-lama dia beli sendiri, simpan di kotak bedak. Kadang ditambah kokain kalau ada tamu kaya yang traktir. Badannya tetap langsing, tapi matanya mulai cekung, kulitnya kusam meski ditutup foundation tebal. Pagi hari dia pulang dengan motor Diki yang selalu nunggu di parkiran. Diki nggak pernah tanya apa-apa, cuma nyodorin helm dan air mineral. Kuni naik ke boncengan, kepalanya bersandar di punggung Diki karena terlalu lelah. Bau sabun colek murah dari baju Diki malah bikin Kuni tenang sebentar. Di kos, Mama Rina sudah nggak banyak ngomong. Awalnya ibu kos itu masih suka ngomel kalau Kuni pulang bau alkohol.
Sekarang cuma menghela napas panjang tiap lihat Kuni naik tangga sambil pegangan dinding. Kuni sendiri jarang makan nasi. Pagi sampai sore dia tidur. Bangun cuma makan roti atau biskuit, terus mandi dan dandan lagi untuk malam berikutnya. Satu malam ada tamu dari Jakarta, pengusaha muda yang suka pamer mobil sport. Dia pesan private dance 2 jam, bayar 20 juta cash di muka. Kuni masuk ruangan, sudah tahu bakal berat. Tamu itu langsung minta lebih dari sekedar tari. Kuni menolak, tapi cowok itu ngotot, malah tarik tangan Kuni kasar. Untung pintu diketuk satpam, tamu itu akhirnya pergi dengan wajah merah. Kuni duduk di lantai ruangan itu, tangannya gemetar. Dia buka tas, ambil 2 butir ekstasi sekaligus, telan kering. Setengah jam kemudian dia sudah bisa tersenyum lagi dan lanjut tampil. Hari Selasa malam, klub sepi karena hujan deras. Kuni cuma tampil 2 lagu, lalu duduk di bar sendirian. Dia pesan vodka 3 gelas berturut-turut. Tiba-tiba ada razia besar-besaran. Polisi berpakaian preman masuk bareng brimob. Lampu dinyalakan terang benderang, musik dimatikan paksa. Semua tamu disuruh angkat tangan, penari dan pelayan dikumpulkan di belakang. Petugas menemukan beberapa gram sabu dan ekstasi di loker karyawan. Klub ditutup sementara 2 minggu untuk penyidikan. Kuni pulang malam itu dengan tangan kosong. Dompetnya tinggal 200 ribu. Sewa kos belum dibayar, belum lagi kebutuhan sehari-hari. Dia duduk di teras kos sampai subuh, hujan gerimis membasahi rambutnya. Mama Rina keluar bawa selimut, tapi Kuni cuma gelengkan kepala. Besoknya dia bangun siang dengan kepala pening. Handphone penuh pesan dari ibunya minta tambahan uang untuk beli obat jantung. Kuni cuma bisa balas, "Nanti ya, Mom," padahal dia sendiri nggak tahu mau cari dari mana. Sore hari dia jalan kaki ke warung makan dekat Masjid Raya. Perutnya lapar banget karena 2 hari cuma makan mie instan. Di warung itu dia ketemu Diki yang lagi makan bakso urat. Diki lihat Kuni kurus dan pucat, langsung geser tempat duduknya. "Makan dulu, Kun, aku yang bayar," kata Diki pelan. Kuni nggak menolak. Dia habiskan 1 mangkok besar bakso dalam 10 menit. Diki cuma diam lihat, lalu tambahin lagi 1 mangkok tanpa ditanya. Selesai makan, Diki keluarkan dompet lusuh, ambil uang 1 juta, sodorkan ke Kuni. "Pinjam dulu, bayar kalau klub sudah buka lagi. Nggak ada bunga." Kuni mau menolak, tapi tangannya malah nerima sendiri uang itu. Dia cuma bisa mengangguk kecil. Mereka keluar warung pas adzan maghrib berkumandang. Suara itu lagi-lagi masuk ke telinga Kuni. Kali ini lebih jelas karena jalanan sepi. Masjid di seberang warung terlihat ramai. Orang-orang berpakaian rapi masuk ke dalam. Kuni berdiri diam di trotoar, lihat lampu masjid yang kuning hangat. Ada rasa aneh di dadanya, campuran antara iri dan takut. Diki nggak ngomong apa-apa, cuma berdiri di sampingnya sampai adzan selesai. Lalu dia nyalakan motor, ngajak Kuni pulang. Sepanjang jalan Kuni memeluk pinggang Diki lebih erat dari biasanya. Dia nggak tahu kenapa, tapi malam itu dia nggak mau sendirian. Klub akhirnya buka lagi setelah 2 minggu. Kuni balik kerja dengan semangat karena butuh uang. Tapi sesuatu sudah berbeda. Tiap kali naik pol, dia merasa ada mata lain yang mengawasi, bukan mata tamu-tamu mesum, tapi sesuatu yang lebih besar. Tiap kali musik jedak-jeduk menggelegar, suara adzan yang pernah dia dengar seperti ikut bergema di kepalanya. Dia mulai minum lebih banyak untuk menutup rasa bersalah yang entah dari mana datangnya. Ekstasi sudah nggak cukup. Dia mulai coba ganja yang ditawarin temen DJ. Badannya semakin kurus, tulang pipinya menonjol, tapi dia tetap cantik di atas panggung. Tamu malah semakin gila karena Kuni kelihatan lebih rapuh dan mahal. Satu malam, setelah tampil 5 lagu nonstop, Kuni turun panggung dan langsung muntah di toilet belakang. Dia duduk di lantai kotor, tangannya gemetar hebat. Di cermin toilet dia lihat wajahnya sendiri. Mata cekung, bibir pucat meski pakai lipstik tebal. Dia tiba-tiba nangis. Bukan nangis biasa, tapi sesenggukan seperti anak kecil yang tersesat. Dia keluar dari toilet, gak peduli riasannya luntur. Di parkiran Diki sudah nunggu seperti biasa. Kali ini Kuni gak langsung naik motor. Dia berdiri di depan Diki, air matanya masih jatuh. "Aku capek, Dik," katanya lirih, suaranya pecah.
Diki cuma mengangguk, buka jok motor, ambil jaket cadangannya, lalu selimutkan ke pundak Kuni yang dingin keringat. Dia nggak tanya apa-apa, cuma pelan-pelan bantu Kuni naik motor, lalu bawa pulang ke kos. Malam itu Kuni tidur tanpa ganti baju. Dia meringkuk di kasur tipisnya, peluk bantal, dan nangis sampai tertidur. Di mimpinya, dia berdiri sendirian di tengah klub yang gelap. Tapi dari kejauhan terdengar suara adzan yang sama, semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya membungkus seluruh tubuhnya seperti selimut hangat. Retak di dalam dada. Kuni mulai sering sakit. Maagnya kumat hampir tiap hari. Perutnya mulas terus. Kadang sampai muntah asam lambung di kamar mandi kos. Dia tetap pakai obat mak dari apotek, tapi nggak banyak membantu. Badannya kurus sekali, tulang selangkanya menonjol, pinggangnya tinggal 56 cm. Kalau pakai bikini di klub, tamu malah tambah gila karena kelihatan lebih seksi sakit-sakitan. Dia masih kerja, tapi sudah tidak sekuat dulu. 2 lagu saja sudah ngos-ngosan, keringat dingin mengucur. Empok Sari kasih pil penambah stamina yang katanya dari Thailand, tapi setelah makan malah jantungan dan tangan gemetar. Kuni akhirnya berhenti makan pil itu, cuma minum alkohol lebih banyak untuk menggantikan efeknya. Satu malam ada tamu penting, pengusaha tambang dari Kalimantan. Dia pesan private dance 3 jam, bayar 35 juta di depan. Ruangan VIP lantai 2, sofa kulit hitam, pintunya dikunci dari dalam. Kuni masuk dengan senyum profesional, tapi baru 5 menit cowok itu sudah bertindak kasar. Dia tarik rambut Kuni, coba buka paksa bajunya. Kuni berusaha melawan, tapi tenaganya habis. Dia teriak minta tolong, tapi musik di luar terlalu keras. Untungnya Diki yang malam itu lagi jaga parkir mendengar suara gaduh dari ventilasi. Dia langsung lari ke lantai 2 bareng 2 satpam. Pintu didobrak, tamu itu ditarik keluar dengan wajah bengis. Kuni duduk di sudut sofa, bajunya robek, lututnya lecet. Dia nggak nangis, cuma diam dengan tatapan kosong. Pak Dedi, manajer klub, cuma bilang maaf sambil kasih bonus 5 juta supaya Kuni nggak lapor polisi. Kuni ambil uangnya, langsung pulang tanpa pamit. Seminggu dia nggak masuk kerja. Handphone dimatikan, pintu kamar dikunci dari dalam. Mama Rina cuma bisa taruh makanan di depan pintu, kadang mie goreng, kadang nasi uduk. Kuni makan sedikit, sisanya dibuang ke tempat sampah. Dia cuma tidur, bangun, merokok di balkon, lalu tidur lagi. Rambut pirangnya kusut, mukanya pucat tanpa bedak. Hari ke-10 dia akhirnya keluar kamar karena perutnya keroncongan. Jam 3 sore, panas terik. Dia pakai kaos kebesaran dan celana pendek, jalan kaki ke Bekasi Junction sendirian. Di dalam mall dingin sekali, dia langsung merinding. Dia beli es teh manis besar, lalu duduk di food court yang sepi. Tanpa sadar dia jalan ke arah musala mall di lantai 3. Di depan pintu musala dia berhenti. Di dalam ada beberapa orang lagi salat asyar. Kuni berdiri di luar, lihat karpet hijau dan orang-orang sujud rapi. Tiba-tiba kepalanya pusing, pandangannya gelap. Dia ambruk di depan pintu musala. Seorang cewek berhijab coklat muda langsung lari menghampiri. Namanya Aisyah, 23 tahun, mahasiswi UI yang lagi magang di salah satu kantor di Bekasi. Dia angkat kepala Kuni, kipasi pakai buku catatan. Mbak sadar? Tanya Aisyah pelan. Kuni buka mata perlahan. Dia lihat wajah Aisyah yang tenang, jilbabnya rapi, matanya lembut. Aisyah kasih minum air wudhu sisa dari botolnya. Air zam-zam dingin langsung bikin Kuni agak segar. Aisyah bantu Kuni duduk di kursi dekat musala. Mbak orang sini? Tanya Aisyah lagi. Kuni cuma geleng pelan. Suaranya serak. No, Swiss. Aisyah nggak kaget. Dia malah tersenyum kecil. Mau ke rumah aku dulu? Dekat kok, cuma 5 menit naik angkot. Mbak kelihatan capek banget. Kuni nggak tahu kenapa, tapi dia mengangguk. Mungkin karena sudah terlalu lelah menolak kebaikan orang. Mereka naik angkot hijau ke arah Pondok Gede. Rumah Aisyah kecil, kontrakan 2 petak, tapi bersih dan terang. Ada ibunya yang dipanggil Umi, umur 50 tahunan, pakai mukena setiap habis salat. Umi langsung peluk Kuni begitu masuk pintu, seolah sudah kenal lama. Umi masak nasi goreng kampung sama telur ceplok. Kuni makan 2 piring tanpa sadar.
Habis makan Aisyah kasih Kuni handuk bersih dan sarung. Mandi dulu, Mbak. Air panas ada. Kuni mandi hampir setengah jam. Air hangat mengalir di tubuhnya yang penuh bekas memar kecil. Dia lihat di cermin kamar mandi. Badannya kurus kering, ada bekas gigitan di leher, matanya kosong. Dia nangis di bawah shower, air mata bercampur air keran. Malam itu Kuni tidur di kamar Aisyah. Kasurnya empuk, bantalnya wangi sabun colek. Dia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Besok paginya dia bangun karena bau bubur ayam. Umi sudah masak sarapan. Aisyah duduk di meja belajar, buka laptop tugas kuliah. Kuni duduk diam, makan bubur pelan-pelan. Mbak mau cerita boleh, nggak mau cerita juga nggak apa-apa, kata Aisyah sambil tetap ngetik. Kuni tiba-tiba bicara. Dia cerita semuanya. Dari Zurich yang dingin, keluarga bangkrut, pacar selingkuh, sampai jadi penari malam di Bekasi, narkoba, tamu mesum, razia, sampai kejadian perkosaan yang gagal. Dia cerita tanpa nada, seperti lagi baca daftar belanja. Tapi air matanya jatuh ke mangkok bubur. Aisyah dan Umi cuma diam mendengar. Habis Kuni selesai, Umi peluk dia lagi, kali ini lebih erat. Di sini kamu aman, Nak. Mau tinggal berapa lama juga boleh, kata Umi lembut. Kuni cuma mengangguk. Dia nggak pulang ke kos selama 3 hari. Handphone tetap mati. Mama Rina telepon Aisyah. Nomornya Kuni kasih sebelum handphone dimatikan. Cuma bilang Kuni boleh ambil barangnya kapan saja. Hari keempat Kuni akhirnya pulang ke kos ambil pakaian dan paspor. Dia lihat kamarnya sudah berdebu, bau apek. Dia ambil beberapa baju sopan. Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang pernah dikasih teman di Swiss dulu ternyata masih ada di dasar koper. Dia bawa buku itu ke kontrakan Aisyah. Malam itu dia buka Al-Quran sendirian di teras. Dia baca surah Ar-Rahman terjemahan Inggris. Ayat tentang rahmat Allah yang luas bikin dadanya bergetar. Dia nangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang pecah di dalam hatinya. Retak besar yang sudah lama ada akhirnya terbuka lebar. Dia tutup buku, lihat langit Bekasi yang mulai gelap. Adzan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah Aisyah. Kuni berdiri, ikut Aisyah dan Umi ke masjid untuk pertama kalinya. Dia cuma berdiri di saf belakang, pakai mukena pinjaman yang kebesaran. Dia nggak ikut gerakan salat, cuma berdiri, duduk, dan menangis pelan sepanjang rakaat. Habis salat, Umi kasih dia segelas teh manis hangat. Kuni pegang gelas itu dengan kedua tangan, seperti takut jatuh. Malam itu dia tidur dengan hati yang masih bergetar. Dia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, dia merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Pertama kali masuk masjid, Kuni mulai sering ke kontrakan Aisyah di Pondok Gede. Setiap sore, setelah salat Asyar, dia naik angkot sendirian dari kos Mama Rina. Dia pakai kaos lengan panjang dan celana jeans biasa, bukan lagi baju ketat. Rambut pirangnya dicepol asal, tanpa makeup tebal. Wajahnya masih pucat, tapi matanya mulai ada cahaya kecil. Rumah Aisyah selalu terbuka untuknya. Umi sudah anggap Kuni seperti anak sendiri. Tiap Kuni datang, pasti ada makanan hangat di meja. Nasi uduk, tempe goreng, atau sop buntut sisa makan siang. Kuni makan banyak, badannya mulai naik lagi 2 kilo dalam 2 minggu. Hari Rabu malam selalu ada pengajian kecil di rumah Umi. Hanya 10-15 orang, kebanyakan ibu-ibu tetangga dan beberapa mahasiswi. Mereka duduk lesehan di ruang tamu, karpet plastik hijau, Al-Quran kecil di pangkuan masing-masing. Kuni pertama kali datang malam itu. Dia pakai rok panjang pinjaman Aisyah dan kaos longgar, tapi tetap kelihatan bule banget. Dia duduk di teras, gak berani masuk karena takut bajunya kurang sopan. Umi keluar, tarik tangan Kuni pelan, lalu kasih mukena putih besar yang biasa dipakai tamu. Mukena itu longgar sekali di badan Kuni yang masih kurus. Umi bawa dia masuk, suruh duduk paling belakang dekat pintu, biar kalau mau keluar kapan saja boleh. Ustadzah yang ngisi malam itu bernama Bulina, umur 30-an, suaranya lembut tapi tegas. Tema malam itu tentang taubat. Dia baca surah Az-Zumar ayat 53 dalam bahasa Arab, lalu terjemahannya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kuni nggak ngerti bahasa Arabnya, tapi terjemahan bahasa Indonesia yang dibaca Bulina masuk ke telinganya seperti air dingin ke tenggorokan yang kering bertahun-tahun. Dadanya langsung sesak. Dia tunduk, tangannya menutup muka. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi mukena putih. Dia nggak bisa berhenti nangis sepanjang pengajian. Orang-orang di depan cuma melirik sekilas, lalu lanjut dengar ceramah, seolah nangis di pengajian adalah hal biasa. Habis salam, Umi langsung peluk Kuni. Mukena Kuni sudah basah di bagian dada. Umi nggak bilang apa-apa, cuma usap punggungnya pelan-pelan. Aisyah kasih tisu, lalu bawa Kuni ke dapur, kasih air putih hangat campur madu. Malam itu Kuni pulang ke kos bawa satu kantong plastik berisi Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang dikasih Bulina, plus buku kecil tentang rukun iman dan rukun Islam. Di kos, dia nyalakan lampu kecil, duduk bersila di kasur. Dia buka halaman demi halaman. Baca surah Al-Baqarah, Al-Kahfi, Yasin, sampai Ar-Rahman lagi. Tiap ayat tentang ampunan seperti ditulis khusus untuk dia. Dia baca sampai jam 3 pagi. Matanya perih, tapi hatinya malah ringan. Dia tidur sambil peluk Al-Quran di dada, seperti anak kecil peluk boneka. Besoknya dia bangun jam 7 pagi, pertama kali dalam setahun terakhir bangun sebelum siang. Dia mandi, pakai baju paling sopan yang dia punya, kaos lengan panjang abu-abu dan rok selutut. Dia jalan kaki ke masjid kecil dekat kos Mama Rina. Masjid itu cuma satu lantai, cat hijau pudar, tapi selalu ramai. Dia masuk bagian putri, pintunya di samping. Di dalam sudah ada beberapa ibu-ibu lagi beres-beres. Kuni duduk di pojok, buka Al-Quran lagi. Dia baca pelan-pelan dalam hati. Seorang nenek tua menghampiri, kasih senyum, lalu taruh sajadah kecil di samping Kuni. Kuni cuma tersenyum balik. Gak bisa ngomong banyak karena bahasa Indonesianya masih terbata-bata. Sejak hari itu, rutinitasnya berubah. Pagi sampai sore dia di masjid atau di rumah Aisyah. Dia ikut Aisyah belajar baca Al-Quran dari nol. Huruf hijaiyah masih bingung, tapi Aisyah sabar ngajarin tiap hari. Malamnya kalau nggak ada pengajian, Kuni duduk di teras kos, buka YouTube, cari video ceramah bahasa Inggris tentang Islam. Dia langganan channel ustadz luar negeri yang bicara pelan dan jelas. Diki tetap jemput Kuni tiap malam kalau Kuni ke rumah Aisyah. Sekarang motornya nggak bau alkohol lagi. Kuni naik boncengan, tapi sudah pakai jaket panjang dan helm full face. Diki cuma tersenyum kalau Kuni bilang, ke masjid dulu ya, Dik, bentar. Dia nunggu di parkiran masjid, main handphone, sampai Kuni keluar lagi. Klub Red Star sudah buka lagi. Pak Dedi telepon berkali-kali, nawarin gaji naik jadi 15 juta pokok kalau Kuni mau balik. Kuni matikan handphone tiap ada telepon dari nomor klub. Dia tahu badannya belum kuat, tapi hatinya sudah nggak mau lagi. Satu malam Kuni mimpi aneh. Dia berdiri di tengah klub yang gelap, lampu strobo mati, musik berhenti. Semua tamu menghilang. Dia sendirian di atas pol, pakai bikini emas yang dulu. Tiba-tiba pol itu berubah jadi tiang cahaya putih terang. Cahaya itu turun membungkus tubuhnya, hangat sekali. Dia dengar suara lembut bilang, kembali. Dia terbangun dengan napas ngos-ngosan, badannya basah keringat, tapi hatinya tenang. Pagi harinya dia cerita mimpi itu ke Umi. Umi cuma tersenyum, pegang tangan Kuni. Itu panggilan, nak, Allah lagi manggil kamu pulang. Kuni nggak nangis lagi, dia cuma mengangguk pelan. Hari Minggu pagi, Aisyah ajak Kuni ke Masjid Agung Al-Barkah Bekasi. Masjid besar, kubah emas, halamannya luas. Mereka datang pas mau kuliah subuh. Kuni pakai mukena putih panjang, jilbab instan warna krem yang baru dibeli Aisyah kemarin. Dia duduk di saf paling belakang bagian putri. Ustadz yang ceramah bicara tentang hidayah. Dia bilang hidayah itu seperti air hujan, kadang turun tiba-tiba di tempat yang paling kering. Kuni dengar tiap kata seperti ditujukan langsung ke dadanya. Habis ceramah, dia ikut salat subuh berjamaah untuk pertama kalinya. Gerakannya masih kaku dan salah-salah, tapi dia ikut saja apa yang dilakukan orang di depannya. Habis salam, dia sujud lagi sendiri, lama sekali,
sampai dahi dan hidungnya merah. Keluar masjid, matahari baru terbit. Langit Bekasi oranye lembut. Kuni berdiri di tangga masjid, tarik napas dalam-dalam. Bau rumput basah dan bunga Kamboja dari halaman masjid masuk ke hidungnya. Dia tersenyum kecil, pertama kali tersenyum lepas setelah bertahun-tahun. Di parkiran, Diki sudah nunggu dengan motor bututnya. Dia lihat Kuni keluar pakai mukena dan jilbab, cuma melongo sebentar, lalu cepat-cepat buka jok, ambil jaket cadangan, sodorkan ke Kuni. Kuni naik boncengan, peluk pinggang Diki pelan. Sepanjang jalan pulang, dia cuma diam, tapi hatinya penuh. Dia tahu, langkah pertamanya sudah dimulai. Masih panjang, masih banyak salah, tapi dia sudah berani melangkah masuk rumah yang selama ini dia takut masuk. Bab 5. Perang Batin dan Godaan Lama. Klub Red Star buka lagi dengan promosi besar. Spanduk baru terpasang di seluruh Summarecon. Kembalinya Swiss Angel, Kuni full show setiap malam. Pak Dedi telepon Kuni berkali-kali sampai nomornya diblokir. Akhirnya dia kirim utusan, Empok Sari datang ke kos Mama Rina bawa amplop coklat tebal. Di dalam amplop ada uang tunai 50 juta dan surat pendek. Gaji pokok naik jadi 25 juta, apartemen di Jakarta Selatan gratis, mobil juga bisa diatur. Cukup balik 1 bulan saja, terus kamu bebas mau lanjut atau berhenti. Kuni duduk di kasur, buka amplop itu, lihat tumpukan uang 100 ribuan yang masih baru. Bau kertas uang langsung bikin jantungnya berdegup kencang. Dia ingat ibunya di Swiss baru saja telepon seminggu lalu. Tagihan rumah sakit lagi numpuk, operasi kecil jantung butuh 100 juta lebih. Kalau balik ke klub 1 bulan saja, semua lunas. Keluarganya bisa hidup tenang lagi. Malam itu dia nggak bisa tidur. Dia mondar-mandir di kamar sempit, buka lemari, lihat baju-baju seksi yang masih tergantung rapi. High heels merah, bikini emas, lingerie hitam. Semua masih wangi parfum mahal. Dia pegang satu persatu, ingat betapa gampangnya dulu uang masuk. Tanpa capek ngaji, tanpa takut salah baca huruf hijayah, tanpa harus pakai jilbab yang kadang masih gerah. Pagi harinya dia ke kontrakan Aisyah dengan wajah bingung. Dia ceritakan soal uang 50 juta dan tawaran klub. Aisyah cuma dia mendengar, lalu ajak Kuni duduk di teras. Mbak sendiri yang tahu mana yang bikin hati tenang, kata Aisyah pelan. Kuni cuma mengangguk, tapi dalam hatinya perang besar. Siang itu dia jalan sendirian ke masjid dekat Al-Azhar Bekasi. Dia duduk di pojok, buka mushaf, coba baca surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Tiap baca satu ayat, dadanya seperti ditusuk. Dia ingat ratusan malam dia jual tubuh demi uang, ingat tangan-tangan tamu yang pernah menyentuhnya, ingat bau alkohol dan keringat. Dia tutup mushaf, taruh di dada, nangis tanpa suara. Malamnya tawaran itu makin menggoda. Lisa, teman penari dulu, telepon pakai nomor baru. Bilang bos lagi cari head dancer baru karena Kuni nggak ada. Kalau Kuni balik sekarang, jabatan itu langsung jadi miliknya. Gaji pokok 30 juta, tips bisa 2 kali lipat karena banyak tamu kangen. Lisa bilang, 1 tahun aja, Kun. Terus pensiun kaya raya. Allah Maha Pengampun kok. Kuni matikan telepon, tapi kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Dia buka dompet, tinggal 3 juta lagi. Sewa kos sudah nunggak 2 minggu, Mama Rina cuma bilang sabar karena tahu Kuni lagi susah. Dia berdiri di balkon, lihat lampu-lampu klub dari kejauhan yang masih terang meski sudah jam 11 malam. Besoknya dia benar-benar hampir menyerah. Dia mandi, pakai celana pendek dan tank top, riasan tebal seperti dulu, berdiri di depan cermin. Dia hampir keluar kamar bawa tas kecil. Tapi begitu tangannya pegang gagang pintu, kakinya lemas. Dia jatuh duduk di lantai, nangis keras sampai tersedak. Dia sadar kalau balik sekarang, mungkin dia nggak akan pernah bisa keluar lagi. Dia telepon Aisyah dengan tangan gemetar. Aisyah langsung datang bawa motor, jemput Kuni, bawa ke ustadzah muda di Masjid Al-Azhar yang bernama Ustazah Rina. Kantor kecil di lantai 2 masjid, ber-AC, bau wewangian kayu gaharu. Kuni masuk, langsung duduk di depan Ustazah Rina. Dia cerita semuanya tanpa sensor. Dari pertama kali naik pol sampai hampir perkosa, dari ekstasi sampai uang 50 juta di bawah kasur. Dia nangis, ingusan, mukanya merah.
Ustazah Rina cuma diam mendengar sampai habis. Lalu pegang tangan Kuni yang dingin. Allah lebih sayang sama orang yang pernah jatuh dalam-dalam terus bangkit, daripada orang yang gak pernah salah sama sekali. Taubat itu pintunya selalu terbuka. Mbak, tinggal Mbak mau masuk atau enggak. Kata-kata itu seperti palu yang memecah tembok terakhir di hati Kuni. Dia nangis lagi, tapi kali ini lega. Malam itu juga dia ke kos. Ambil amplop 50 juta, bawa ke kontrakan Aisyah. Umi dan Aisyah kaget lihat tumpukan uang itu. Buat ibu di Swiss. Aku cari cara lain, kata Kuni tegas. Umi peluk dia erat, Aisyah usap punggungnya. Malam itu Kuni tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Besok paginya dia ke klub Red Star untuk terakhir kali. Bukan untuk balik kerja, tapi untuk pamit resmi. Dia pakai baju tertutup, jilbab instan warna abu-abu, celana panjang. Pak Dedi kaget lihat penampilan Kuni. Dia cuma bisa geleng-geleng kepala. Kamu yakin gak mau balik? Sayang banget, kata Pak Dedi. Kuni cuma tersenyum kecil, kasih surat pengunduran diri yang ditulis tangan. Dia keluar dari klub itu tanpa menoleh-oleh apa-apa kecuali hati yang jauh lebih ringan. Dia balik ke kos, kemas semua baju seksi, high heels, lingerie, makeup mencolok, masukkan ke kardus besar. Kardus itu dia kasih ke Mpok Sari yang masih kerja di klub. Buat adik-adik yang butuh, katanya singkat. Hari itu juga dia pindah ke kontrakan Aisyah. Kamar kecil di belakang dikosongkan buat Kuni. Sewanya cuma 500 ribu, sudah termasuk makan 3 kali sehari sama Umi. Kuni bayar pakai sisa tabungannya, lalu mulai cari kerja halal. Dia coba daftar jadi SPG di mall, pramuniaga di toko baju, bahkan kasir minimarket. Tapi sering ditolak. Bahasa Indonesianya kurang lancar. Mbak, atau, kami butuh yang berpengalaman. Ada juga yang terang-terangan bilang, bule kok cari kerja gini, balik klub aja sana. Kuni gak putus asa. Dia ikut Aisyah tiap hari ke masjid, belajar tahsin, hafalan surah pendek, dan tata cara salat yang benar. Salat 5 waktunya masih bolong-bolong kalau lagi capek cari kerja, tapi dia usaha bangun meski ngantuk berat. Diki tetap setia. Tiap sore dia jemput Kuni kalau hujan, antar ke masjid, atau bawa ke warung makan murah. Dia nggak pernah maksa ngomong, cuma senyum kalau Kuni cerita susahnya cari kerja. Kadang dia kasih Kuni uang bensin 100 ribu tanpa diminta. Bilang, buat jajan aja. Satu malam Kuni duduk sendirian di teras kontrakan Aisyah. Dia buka handphone, lihat foto lama dirinya di klub. Rambut pirang tergerai, bikini emas, senyum palsu, mata kosong. Dia hapus satu persatu foto itu. Habis itu dia buka aplikasi kirim uang, transfer semua sisa tabungannya ke ibunya di Swiss, tinggal 1 juta saja buat hidup sebulan. Dia tarik napas panjang, lihat bintang-bintang kecil di langit Bekasi yang penuh polusi. Dadanya masih sesak kalau ingat masa lalu, tapi sekarang sesaknya beda. Bukan sesak takut, tapi sesak harapan. Dia tahu perang batinnya belum selesai, godaan masih akan datang lagi, tapi dia sudah punya pegangan baru yang jauh lebih kuat daripada uang, narkoba, atau lampu klub. Malam itu dia salat Isya berjamaah di masjid. Sujud syukur lama sekali. Habis salam dia angkat tangan, berdoa dalam hati pakai bahasa Inggris yang bercampur Indonesia. Ya Allah, kalau ini jalan MU, kuatkan aku. Aku nggak mau balik lagi. Angin malam Bekasi berhembus pelan, bawa bau bunga Kamboja dari halaman masjid. Kuni tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, dia merasa menang. Jatuh bangun menuju hidayah. Kuni sekarang tinggal tetap di kontrakan Aisyah. Kamar kecil di belakang hanya muat kasur lipat, meja kecil, dan lemari plastik 1 pintu. Tapi dia senang. Tiap pagi terbangun karena suara ayam tetangga dan adzan subuh, bukan karena musik jedak-jeduk atau telepon dari Pak Dedi. Uangnya benar-benar habis. 1 juta terakhir dipakai beli beras 5 kilo, minyak goreng, dan sabun colek untuk 1 bulan. Ibunya di Swiss sudah terima transferan terakhir, tapi masih butuh biaya rutin obat. Kuni janji dalam hati akan cari cara halal, meski belum tahu caranya. Pagi-pagi dia keluar bareng Aisyah cari kerja. Mereka naik angkot ke Bekasi Cyber Park, ke Sumarekon, ke Mega Bekasi. Kuni bawa map tipis berisi CV sederhana yang ditulis Aisyah. Lulusan sekolah tari Swiss, bisa bahasa Inggris dan Jerman, pengalaman kerja, entertainer,
dia nggak berani tulis penari malam. Hasilnya sama terus, ditolak halus, atau diminta tunggu telepon yang nggak pernah datang. Sore hari dia balik ke kontrakan dengan kaki pegal dan perut kosong. Umi selalu siapin nasi hangat sama tempe orek atau telur dadar. Kuni makan lahap, terus bantu cuci piring tanpa diminta. Malamnya dia ke masjid bareng Aisyah, ikut kelas tasing gratis untuk mualaf dan mualaf, orang yang baru masuk Islam atau lagi belajar. Di kelas itu dia ketemu 3 orang mualaf lain, 1 cowok Filipina, 1 cewek Rusia, dan 1 ibu-ibu Cina. Mereka semua mulai dari nol sama seperti Kuni. Guru ngajinya sabar banget. Bu Nurul, umur 30-an, selalu bawa permen kalau ada yang salah baca. Kuni mulai bisa baca Al-Fatihah tanpa ngos-ngosan, meski masih pelan dan terbata-bata. Tapi tetap saja duit nggak ada. Minggu ketiga, listrik kontrakan mati karena tagihan nunggak 2 bulan. Umi malu minta tolong tetangga. Kuni lihat Umi gelisah, akhirnya nekat telepon Diki malam-malam. Dik, aku butuh kerja cepat. Apa aja yang halal. Besok paginya Diki datang bawa motor bututnya yang sudah dimodif joknya jadi lebih lebar. Dia kasih Kuni jaket ojol cadangan dan helm SNI Second. Malam ini ikut aku narik. Kita bagi 2 hasilnya. Nggak usah malu, ini rezeki bersih. Kuni ragu sebentar, tapi perutnya sudah keroncongan 2 hari. Malam itu juga dia mulai jadi driver ojol malam. Diki yang nyetir, Kuni duduk di boncengan belakang sambil pegang handphone cadangan untuk terima orderan. Mereka muter Bekasi Barat, Bekasi Timur, sampai Cakung. Penumpang malam rata-rata karyawan pulang lembur atau mahasiswa habis nugas. Awalnya Kuni takut. Banyak penumpang cowok yang melotot lihat bule pirang pakai jaket ojol. Ada yang iseng pegang tangan, ada yang foto diam-diam. Tapi Diki selalu cepat turun tangan, buka kaca helm, tatap tajam sampai orang itu minta maaf sendiri. Lama-lama Kuni terbiasa. Dia bahkan mulai bisa ngobrol sama penumpang pakai bahasa Indonesia campur Inggris. Hasil malam pertama, bersih 200 sampai 300 ribu. Dibagi 2, Kuni dapat 150 ribu. Lumayan buat beli beras dan bayar listrik. Dia senang sekali, meski badannya pegal semua dan bau knalpot nempel di jilbab. Siang hari dia tetap belajar salat dan ngaji. Sekarang dia pakai jilbab setiap keluar rumah. Warna-warna soft, krem, abu, baby blue. Awalnya gerah dan sering melorot, tapi sekarang sudah terbiasa. Dia beli jilbab segi 4 murah di pasar Kranji, belajar ikat sendiri dari YouTube. Puasa Senin Kamis mulai dia jalani. Awalnya pusing karena nggak biasa, tapi setelah minggu ketiga badannya malah enteng. Maagnya yang dulu sering kumat mulai jarang muncul. Berat badannya naik jadi 52 kilo, pipinya mulai tembem sedikit. Satu hari ada keajaiban kecil. Ibunya di Swiss telepon nangis bahagia. Katanya ada saudara jauh di Jerman yang tiba-tiba kirim uang 100 juta lebih untuk biaya pengobatan dan hidup sehari-hari. Mereka bilang dapat warisan, terus ingat kita, cerita ibunya. Kuni cuma tersenyum lebar di ujung telepon. Dia tahu itu rezeki dari Allah, karena dia sudah berhenti dari jalan haram. Malam itu Kuni sujud syukur lama sekali di kamar kecilnya. Dia nangis lagi, tapi kali ini nangis bahagia. Kerja ojol malam terus berlanjut. Diki ajarin Kuni nyetir motor sendiri. 2 minggu kemudian Kuni sudah bisa bawa motor metik butut pinjaman Diki. Dia mulai narik sendiri pagi sampai sore, Diki malam hari. Penghasilan mereka bertambah. Kuni bisa bayar sewa kamar tepat waktu, beli Al-Quran besar edisi terjemahan, dan mulai nabung buat beli handphone baru. Orang-orang di masjid mulai kenal Kuni. Ibu-ibu memanggil, Mbak Kuni, sambil senyum ramah. Anak-anak kecil suka tarik-tarik jilbabnya minta diajarin bilang, hello, dalam bahasa Inggris. Kuni senang sekali. Dia mulai ikut ngajar TPA gratis tiap Sabtu pagi, ngajarin anak-anak baca huruf Latin dan bahasa Inggris dasar. Bayarannya cuma dapat makan siang dan senyum anak-anak. Tapi Kuni merasa lebih kaya daripada waktu dapat tips puluhan juta di klub. Rambut pirangnya mulai dia tutup rapat. Dia beli jilbab pashmina panjang dan ciput ninja supaya nggak kelihatan. Awalnya aneh lihat diri sendiri di cermin, tapi lama-lama dia suka. Wajahnya yang dulu penuh foundation tebal sekarang polos. Cuma pakai pelembab dan lip balm. Orang bilang dia tambah cantik kalau alami. Satu malam hujan deras.
Kuni dan Diki kehujanan bareng karena orderan terakhir jauh di Cibubur. Mereka berteduh di bawah flyover, motor dimatikan, jas hujan basah kuyup. Kuni gemetar kedinginan. Diki buka jok motor, ambil jaket tebal cadangan, selimutkan ke pundak Kuni. "Kamu gak usah narik malam lagi kalau hujan gini," kata Diki pelan. Kuni cuma geleng kepala. "Aku gak mau jadi beban." Aisyah sama Umi terus. Diki diam sebentar, lalu buka dompet lusuhnya, ambil semua uang hasil malam itu, kasih ke Kuni. "Ini buat kamu semua. Aku masih kuat narik sendiri." Kuni tolak, tapi Diki paksa. Akhirnya Kuni nerima separuh lagi buat Diki. Mereka duduk diam di bawah flyover sampai hujan reda. Kuni lihat wajah Diki yang kurus tapi tegas. Matanya selalu tenang. Dia sadar Diki sudah banyak bantu dia tanpa pernah minta balas. Setelah 3 bulan kerja ojol, Kuni akhirnya punya tabungan 5 juta. Dia beli oven listrik kecil Secon, mulai eksperimen bikin cheese tart ala Swiss pakai resep dari YouTube. Pertama kali gosong semua, kedua kali baru lumayan. Dia bawa ke masjid, kasih ibu-ibu habis pengajian. Semua suka. Besoknya ada yang pesan 10 box buat arisan. Mulailah usaha kecil-kecilan. Kuni jualan cheese tart dan croissant mini pakai motor Diki tiap sore keliling komplek. Namanya Kuni Es Swiss Tart, stiker tempel di box makanan. Dalam sebulan pesanan membeludak. Dari 10 box jadi 50 box sehari. Dia rekrut 2 tetangga buat bantu ngulen adonan. Penghasilan bersih sudah 15 juta sebulan. Lebih besar dari gaji klub dulu, dan jauh lebih berkah. Ibunya di Swiss sekarang bisa tinggal di rumah sendiri lagi, nggak usah kontrak. Adiknya lanjut kuliah kedokteran. Kuni kirim uang rutin tiap bulan, tapi sekarang sambil bilang jujur, "Ini dari jualan kue halal, Mom." 1 tahun setelah keluar dari klub, Kuni sudah hafal juz 30 lengkap. Salat 5 waktunya jarang bolong, puasa Senin Kamis rutin, dan mulai pakai gamis setiap hari. Orang-orang di masjid sudah gak kaget lagi lihat bule berjilbab panjang ngajar anak-anak TPA. Malam itu dia duduk di teras kontrakan Aisyah. Lihat langit Bekasi yang mulai cerah karena musim kemarau. Adzan Isya berkumandang. Kuni berdiri, ambil wudu, pakai mukena putih kesayangannya. Dia salat sendirian di kamar, habis itu sujud syukur lagi. Kun fayakun, pengakuan 2 kalimat syahadat. Hari itu jatuh pada hari Jumat pagi di akhir bulan Ramadan. Langit Bekasi cerah biru, angin sepau-sepau, bau ketupat dan opor ayam tercium dari hampir setiap rumah. Kuni bangun jam 3 subuh, mandi besar pakai sabun colek sampai badannya wangi bersih. Dia pakai gamis putih polos yang baru dijahit khusus sama penjahit langganan Umi, panjang sampai mata kaki, lengan panjang, tanpa bordir berlebihan. Jilbabnya segi 4 warna putih susu, ciput ninja hitam supaya rambut pirangnya sama sekali nggak kelihatan. Di cermin kecil kamarnya, dia lihat wajah sendiri yang sekarang beda banget. Kulitnya lebih cerah karena nggak pakai foundation tebal lagi, pipinya tembem sehat, matanya bening. Dia tersenyum kecil, lalu ambil tas kecil berisi mukena cadangan dan Al-Quran saku. Pukul 5 pagi, Aisyah dan Umi sudah siap di depan pintu. Diki datang naik motor, pakai baju koko putih baru dan sarung hitam rapi. Dia bawa helm cadangan untuk Kuni, tapi hari ini mereka naik mobil pick-up tetangga yang dipinjamkan khusus. Di jalan sudah banyak orang berjalan kaki ke Masjid Agung Al-Barkah Bekasi, suasana seperti Idul Fitri meski masih H3 Lebaran. Masjid Agung sudah penuh sesak sejak subuh. Bagian putra dan putri dipisah pembatas kain putih panjang. Kuni masuk dari pintu samping khusus tamu dan mualaf. Di dalam sudah ada 5 orang lain yang akan mengucap syahadat hari itu juga. 2 cowok bule dari Belanda, 1 cewek Korea, dan 1 ibu-ibu lokal yang lama ninggalin salat. Kuni duduk di baris paling depan bagian putri. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin keringat. Aisyah duduk di sampingnya, pegang tangan Kuni pelan supaya tenang. Umi duduk di baris belakang bareng ibu-ibu pengajian, matanya berkaca-kaca dari tadi. Habis salat subuh berjamaah, imam masjid naik ke mimbar. Namanya Ustaz Hidayat, suaranya tenang dan dalam. Beliau ngasih tausiah singkat tentang hidayah dan syahadat. Kuni dengar tiap kata seperti masuk langsung ke tulang sumsum. Habis tausiah, 5 calon mualaf dipanggil naik ke depan mimbar satu persatu. Giliran Kuni yang ketiga. Dia berdiri,
Jalan pelan ke depan, mukena putihnya menyapu lantai. Ratusan pasang mata memandang, tapi Kuni nggak takut lagi. Dia berdiri di samping Ustaz Hidayat, mikrofon kecil disodorkan ke depan bibirnya. Ustaz memandu pelan. Silakan ikuti saya, asyhadu an la ilaha illallah. Kuni tarik napas dalam, suaranya yang biasanya kecil sekarang terdengar jelas dan tegas. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua jamaah ikut pelan dari tempat duduk masing-masing. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang Kuni dengan suara sedikit bergetar, tapi penuh keyakinan. Selesai kalimat kedua, masjid bergemuruh takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuni nggak tahan lagi, air matanya jatuh deras, mukena bagian dada langsung basah. Ustaz Hidayat pegang pundaknya pelan, lalu peluk sebentar seperti bapak peluk anak. Kuni balik ke tempat duduknya dengan langkah goyah. Aisyah langsung peluk erat sampai mukena mereka berdua basah air mata. Setelah semua calon mualaf selesai, ada sambutan singkat dari pengurus masjid. Mereka kasih sertifikat syahadat resmi, Al-Quran besar hardcover, dan sarung atau mukena baru untuk masing-masing orang. Kuni pegang sertifikat itu dengan kedua tangan, baca namanya yang baru ditulis tangan cantik. Kunti Nur Rahmah binti Abdullah. Kunti biar tetap ada, Kuni, nya, Nur Rahmah artinya cahaya kasih sayang, dan Abdullah karena dia belum punya wali nasab muslim. Habis acara masjid, mereka pindah ke kontrakan Umi untuk walimah sederhana. Halaman kecil sudah dipasang tenda terpal biru, kursi plastik puluhan biji, meja panjang dari triplek. Menu cuma nasi kotak ayam goreng, telur balado, perkedel, sambal goreng ati, dan es teh manis. Tamu nggak banyak, cuma sekitar 60 orang. Keluarga Aisyah, teman-teman pengajian, anak-anak TPA, dan beberapa tetangga dekat. Kuni duduk di kursi tamu kehormatan, pakai gamis putih dan jilbab baru warna peach. Semua orang berebut foto bareng, bule mualaf. Anak kecil minta pegang tangan, ibu-ibu minta peluk. Kuni cuma tersenyum terus. Matanya bengkak tapi bahagia. Diki duduk di pojok halaman bareng teman-teman ojolnya. Dia pakai koko putih yang sama dari pagi, cuma sarungnya sudah dilipat jadi selendang karena panas. Matanya nggak lepas dari Kuni, tapi dia nggak berani dekatin karena malu. Makan selesai, anak-anak TPA naik panggung kecil dari triplek, nyanyi kasidah dan marawis. Mereka kasih bunga kertas buatan sendiri ke Kuni, tulisannya, "Selamat jadi muslimah, Tante Kuni." Kuni nangis lagi, peluk anak-anak satu persatu. Sore hari tamu mulai pulang. Kuni bantu bersihin piring dan gelas plastik bareng Aisyah dan Umi. Habis maghrib, halaman sudah sepi. Tinggal keluarga inti dan Diki yang masih duduk di kursi paling belakang. Umi ajak semua masuk rumah. Di ruang tamu kecil, Umi sodorkan kotak kecil bludru biru ke Diki. "Diki, kamu sudah nunggu lama. Sekarang waktunya bicara dari hati." Diki membuka kotak, di dalam ada cincin perak polos ukir kaligrafi, Muhammad. Dia berdiri, jalan pelan ke arah Kuni yang lagi duduk di sofa. Lututnya gemetar, mukanya merah padahal kulitnya sawo matang. Dia berlutut di depan Kuni, buka kotak itu. "Kak, Kunti, dari pertama aku jemput kamu pulang subuh dari klub, aku udah janji sama diri sendiri. Kalau kamu suatu hari jadi muslimah beneran, aku akan melamar. Hari ini janji itu aku tepati. Mau nggak jadi istri aku? Aku nggak punya apa-apa, cuma motor butut sama niat baik." Kuni cuma bisa mengangguk cepat. Air matanya jatuh lagi. Aisyah dan Umi langsung tepuk tangan, peluk Kuni bareng-bareng. Setahun kemudian, pernikahan digelar sederhana di masjid yang sama. Kuni pakai gaun pengantin putih polos tanpa payet, jilbab panjang satin krem, mahkota bunga melati asli. Diki pakai beskap hitam sederhana. Akad dihadiri 100 orang, walimah di halaman kontrakan Umi lagi, menu sama, nasi kotak ayam goreng. Mereka tinggal di kontrakan baru 2 petak dekat masjid, sewa 1.500.000 per bulan. Kuni tetap jualan CC Tart. Sekarang sudah punya gerai kecil di depan rumah. Nama tokonya, Nur Tart. Diki tetap narik ojol malam, tapi sekarang pakai motor baru cicilan. Penghasilan mereka cukup, bahkan bisa nabung buat umrah berdua tahun depan. Dari penari malam yang turun dari bus dengan tas kosong,
sampai jadi muslimah berjilbab yang punya suami syaleh, usaha halal, dan calon anak pertama. Bekasi yang dulu dia benci karena panas, bau, dan macet, sekarang jadi rumah satu-satunya yang paling dia cintai. Dia angkat tangan pelan, berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih sudah gak pernah nyerah sama hamba MU yang bandel ini. Angin subuh berhembus pelan, bawa bau bunga Kamboja dan harum kopi dari warung sebelah. Kunti masuk rumah, tarik selimut suaminya yang masih tidur pulas, lalu sujud syukur di sajadah kecil mereka. Di luar, adzan terus berkumandang, memanggil orang-orang untuk salat. Dan Kunti tahu, dia sudah sampai di rumah.